Hari ini kita akan belajar tentang daging. Karena kita diciptakan bukan sebagai herbivora, tetapi kita diciptakan sebagai omnivora. Saudara, oleh karena itu kita perlu belajar apa yang perlu kita lakukan atau kita makan daging ini. Kalau kita diciptakan sebagai herbivora, jelas berarti makanan kita semua adalah sayuran, saudara ya, seperti kuda, lembu dan sebagainya, saudara, unta. Tetapi Tuhan ternyata ciptakan kita bukan herbivora murni, kita omnivora. Lalu ada satu lagi jenis adalah karnivora, pemakan daging, saudara, pemakan daging saja. Herbivora pemakan sayur saja. Tapi kalau kita Tuhan ciptakan adalah omnivora, artinya pemakan sayuran dan juga pemakan daging. Nah, kita perlu belajar, tapi ternyata di dalam firman Tuhan ada guidance, ada tuntunan. Kalau kita mau makan daging, daging yang jenis yang mana? Daging mana yang memang Tuhan rancang untuk kita makan, dan daging mana yang sebenarnya Tuhan tidak rancang untuk kita makan. Meskipun itu enak, meskipun itu baik adanya kata firman Tuhan, tetapi itu ternyata baik di pemandangan Tuhan untuk fungsi-fungsi yang lain. Hanya sekarang karena tahuan manusia kita, dan kebetulan juga itu rasanya enak, banyak di antara daging-daging binatang tersebut yang kita makan, saudara. Nah, daging yang tentunya dilarang oleh firman Tuhan, kita lihat di dalam Alkitab disebut sebagai daging yang haram. Alkitab katakan kalau di dalam bahasa Inggris daging yang unclean, daging yang tidak bersih atau daging yang najis, saudara ya. Jadi ada rupanya daging-daging yang haram atau unclean, kotor, itu pengertian yang sebenarnya. Daging itu kotor karena memang binatang itu makanannya kotor, saudara. Dan karena memang Tuhan, kenapa makanan dia kotor? Ya memang karena Tuhan ciptakan dia untuk membersihkan lingkungan, saudara. Berarti bukan untuk kita makan. Nah, kita akan lihat ternyata memakan daging yang kotor atau memakan daging yang haram, itu diam-diam Tuhan setarakan dengan pelecehan-pelecehan moral yang kita sudah jelas tahu bahwa itu memang tidak berkenan di hati Tuhan. Pelecehan-pelecehan moral yang sungguh-sungguh memang sangat keterlaluan gitu ya, sesuatu yang gak masuk akal. Tapi rupanya Imamat 20 mencatat bahwa makan daging haram itu juga sama-sama, saudara, disetarakan, dibicarakan di pemandangan Tuhan, dibicarakan sebagai sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan dan tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, kita lihat dulu satu persatu, saudara. Di Imamat 20 ada berbagai macam pelecehan, terutama memang pelecehan moral, tapi di dalamnya juga ada pelecehan tentang makanan ya. Nomor 1 adalah mengorbankan anak-anak Israel pada waktu itu kepada Moloch. Moloch ini adalah nama dewa yang tidak baik, yang tidak berkenan, ya tentunya tidak sesuai dengan pemandangan Tuhan. Yang kedua, berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Yang ketiga, mengutuki ayah dan ibu mereka pada waktu itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang sangat tidak berkenan di pemandangannya. Yang keempat, berzina dengan istri orang lain. Yang kelima, berzina dengan anggota keluarga selain pasangan. Yang keenam, berkelamin dengan binatang. Yang ketujuh, tidur dengan seseorang yang berjenis kelamin sama. Yang kedelapan, dirasuk arwah atau roh peramal. Yang kesembilan, nah ini saudara, di atasnya penuh dengan pelecehan-pelecehan moral, di bawahnya nyelip satu, saudara, di Imamat 20 ini, memakan daging yang haram atau unclean atau najis atau kotor yang tidak bersih. Itu termasuk disetarakan, dikelompokkan bersama dengan pelecehan-pelecehan moral ini yang sungguh-sungguh memang secara logika kita juga sesuatu yang keterlaluan. Nah, tapi banyak orang tidak tahu, saudara. Wah, ternyata makan daging yang haram, yang tidak bersih, itu juga sama sedemikian menjijikannya, saudara ya. Nah, kita lihat kalau begitu, saudara, di dalam firman Tuhan ada guidance, ada tuntunan. Memang Tuhan sejak dulu sudah minta kepada Musa untuk menuliskan hukum ini, hukum tentang makan daging ya, saudara ya. Dulu kalau pada zaman Nuh, Tuhan berkata karena ada air bah 40 hari 40 malam, tanaman rusak semua, pohon-pohon rusak, pohon buah-buahan juga rusak, saudara, biji-bijian rusak, saudara. Makanan yang disuruh Adam dan Hawa pertama kali makan di Kejadian 1 ayat 29 tersebut menjadi rusak, saudara, yaitu biji-bijian, pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
rusak karena air bah tersebut. Lalu Tuhan, oleh karena itu rusak, maka Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membawa sekarang 7 pasang binatang yang halal dan 1 pasang yang haram ke dalam bahteranya. Dan setelah itu Allah berfirman, memang segala yang bergerak menjadi makananmu. Tapi kita lihat kemarin di pelajaran sebelumnya, saudara-saudara bisa lihat di video yang lain, di kaset yang lain, bahwa ternyata saudara, setelah manusia diperintahkan atau dibolehkan segala yang bergerak itu boleh dimakan, saudara, manusia rupanya menjadi semena-mena makan tanpa batas, saudara, sehingga kita lihat kemarin di video yang lain, grafik umur setelah zaman Nuh itu memang ternyata menjadi memendek. Persis setelah zaman Nuh. Kalau zaman Nuh itu 1000 tahun, hampir semua manusia hidup sampai zamannya. Tapi setelah zaman Nuh ini, umur manusia mulai memendek, ya, sampai Abraham, Yakub dan seterusnya, sampai Daud berkata 80 tahun saja sudah baik, saudara. Nah, rupanya itu diselidiki ada hubungannya dengan pola makan yang telah berubah setelah zaman air bah. Manusia mulai kenal daging dan makan semena-mena, sehingga sekarang Tuhan perlu memperbaharui hukumnya kepada Musa. Sehingga Tuhan kemudian berkata kepada Musa, sekarang bukan lagi segala yang bergerak boleh engkau makan seperti katanya kepada Nuh, tapi sekarang dia berkata kepada Musa, dari semua yang bergerak itu, saudara, dari yang berkaki 4, saudara, hanya yang berkuku belah dan memamah biak saja engkau boleh engkau makan. Ya, kita lihat sekarang slide berikut. Ya, jadi ada hukum yang diperbaharui di Imamat 11 ayat 3 dan seterusnya, dikatakan, Tuhan berkata kepada Musa untuk dikatakan ini semua kepada orang Israel, bahwa setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh engkau makan. Ini ada lanjutannya, saudara, ayat yang berikutnya, bahwa tapi yang tidak berkuku belah dan tidak bersela panjang tidak boleh engkau makan. Ya, jadi ada batasan sekarang, nanti kita lihat satu persatu. Untuk binatang yang hidup di dalam air juga Tuhan memberikan batasan. Itu tertulis di Imamat 11 ayat 9, dikatakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ini ada lanjutannya lagi, saudara, karena nggak muat, jadi saya stop sampai sini, tapi saudara bisa baca di Imamat 11 ayat 10 dan seterusnya. Tapi dikatakan di situ bahwa binatang yang hidup di dalam air, di dalam sungai dan di dalam lautan yang tidak bersirip dan tidak bersisik, itu kata Tuhan merupakan kejijikan bagimu. Nah, nanti kita akan lihat kenapa itu menjijikan. Dan sekarang penelitian ilmiah rupanya membuktikan betul apa yang ditulis firman Tuhan itu ya dan amin. Betul-betul ternyata golongan binatang yang tidak bersirip dan bersisik, atau kita sebut itu sebagai shellfish, ya, atau ikan yang berkulit atau golongan kerang-kerangan, ternyata memang itu adalah makanannya adalah makanan kotoran laut, sehingga di dalam istilah yang lain mereka sempat dikatakan garbage collectors, pengumpul sampah, atau cockroach of the sea, saudara, kecoa laut yang kerjanya memang memakan sampah-sampah laut, limbah-limbah laut, pestisida dan sebagainya. Nanti kita akan lebih jelas di slide berikutnya, saudara, ya. Dan yang juga golongan binatang burung, golongan unggas, Tuhan juga memberikan batasan bahwa pemakan bangkai itu tidak boleh dimakan. Tapi semua golongan burung itu boleh dimakan, jadi kecuali burung pemakan bangkai saja yang Tuhan katakan itu tidak bersih, ya. Jadi kalau dia tidak pemakan bangkai itu digolongkan oleh Tuhan sebagai bersih. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara. Sekarang kita bahas yang tadi, saudara, di binatang yang berkaki 4, yang berkuku belah, dan yang memamah biak saja yang engkau boleh makan. Yang tidak berkuku belah atau tidak memamah biak, saudara, tidak boleh dimakan. Kalau salah satu syarat saja tidak dipenuhi, itu tetap di pemandangan Tuhan tidak boleh dimakan. Ya, karena jelas di dalam Imamat 11 tadi dikatakan, yang berkuku belah dan memamah biak boleh engkau makan, yang tidak berkuku belah, tidak memamah biak tidak boleh engkau makan. Lalu dijelaskan di situ, kalau saudara baca lagi ayat selanjutnya, dikatakan unta, dia memamah biak tapi dia tidak berkuku belah, tidak boleh engkau makan, katanya, ya. Lalu pelanduk memamah biak tetapi tidak berkuku belah, tidak boleh engkau makan. Lalu kelinci, katanya juga.
Saudara, memamah biak, tapi tidak berkuku belah, tidak boleh engkau makan. Lalu dilanjutkan di situ babi hutan. Nah ini sebaliknya saudara, berkuku belah, tapi tidak memamah biak, tidak boleh kata Tuhan engkau makan. Nah kita akan bahas satu persatu, kita ambil sampel contoh satu persatu dari binatang ini yang berkuku belah dan memamah biak, dan yang tidak berkuku belah atau tidak memamah biak. Apa yang terjadi memang sesungguhnya di dalam sistem anatomi fisiologi mereka. Kita ambil contoh sapi. Sapi itu disebut jadi karena dia berkuku belah dan memamah biak, itu boleh engkau makan, atau Alkitab katakan itu clean, itu bersih saudara ya, atau halal gitu ya kira-kira ya. Nah kenapa dia disebut sebagai daging bersih? Ternyata memang dia makannya jelas, makannya adalah makan hanya rumput-rumputan, dan di dalam dagingnya juga sudah dibuktikan ternyata memang dia penuh sekali dengan zat-zat yang bergizi. Binatang yang halal ini yang boleh dimakan oleh manusia, di antara ada protein, ada zat besi, ada seng, ada vitamin B6, B12, ada omega 3. Ini yang ada di binatang sapi. Dan ternyata juga perut sapi terdiri dari 4 kantung untuk memamah biak. Nah ini bedanya dengan si babi itu saudara ya, dia tidak memamah biak. Apa kelebihan perut yang memamah biak ini? Misalnya perut sapi ini saudara ya, dia terdiri 4 kantung memamah biak, jadi dia mengandung beberapa bakteri yang memusnahkan banyak toksin sebelum sampai ke daging sapi. Itu sebabnya daging sapi itu bersih saudara, karena dia memamah biak. Jadi sebelum toksin, bakteri-bakteri itu sampai ke daging sapi, itu sudah dimamah biak, sudah dibersihkan di dalam perut yang terdiri dari 4 kantung ini saudara untuk memamah biak. Beda dengan nanti perut si babi, dia tidak memamah biak, itu sebabnya banyak sekali di dalam dagingnya masuk kotoran-kotoran, toksin-toksin, cacing-cacing dan sebagainya saudara ya. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan ini daging yang bersih, daging yang clean, daging yang halal. Lalu binatang yang memamah biak juga sebenarnya diam-diam mendeposit omega 3. Sehingga kita bisa dalam jumlah yang sedikit kita makan, tidak terlalu banyak, supaya kita bisa terhindar dari efek trigliserid dan kolesterol yang merusak. Dengan demikian gak berarti juga saudara kita perlu jadi bisa makan banyak, tetap dibatasi karena memang 70% daging ini mengandung lemak. Nah kita akan lihat slide berikut saudara. Nah kalau yang ini satu, si babi ini lain dengan sapi. Dia adalah seperti tadi saya bilang tidak memamah biak. Ditambah lagi karena dia tidak memamah biak sehingga daging cacing-cacing, telur cacing, lalu bakteri dan sebagainya itu langsung masuk ke dagingnya sehingga dagingnya kotor. Ditambah lagi semua kita tahu kan saudara, babi itu sangat rakus. Gak tahu kapan dia harus berhenti makan dan makan terus sehingga makanya badannya besar. Lalu parasit, bakteri, virus, toksin itu masuk ke dalam daging babi oleh karena makannya yang berlebihan. Sehingga apa yang terjadi saudara dengan demikian? Asam di perutnya menjadi encer. Konsentrasi asam menjadi encer sehingga banyak kutu-kutu kecil menembus lapis perlindungan lambung babi tersebut. Karena kita tahu asam di lambung itu berguna sebenarnya untuk mematikan kutu-kutu dan sebagainya yang masuk ke dalam makanan di lambungnya. Sehingga zat toksin dan infeksius terdapat dalam tubuh manusia karena makan daging babi saudara. Jadi daging babi ini memang kotor saudara ya. Karena yang tadi saya bilang yang tidak memamah biak itu ini beda dengan sapi. Sehingga ditambah lagi dia banyak makan, segala dimakan, sampah dimakan saudara, kotoran dimakan, bangkai-bangkai dimakan. Ya memang itu makanannya karena memang Tuhan ciptakan dia untuk makan itu saudara. Bukan untuk dimakan oleh manusia. Dia diciptakan untuk membersihkan lingkungan. Dan kita lihat sekarang di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai seorang yang lahir dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 berkata demikian. Jelas kalau Galatia 4 ayat 4 mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang yang lahir dan takluk kepada hukum Taurat, jelas karena hukum Taurat melarang makan babi, maka Yesus tidak makan babi, saudara. Memang kalau kita perhatikan di Alkitab gak pernah ada cerita Yesus bersama-sama dengan muridnya memecah-mecah roti dan membakar babi atau menggoreng babi atau memanggang babi dan sebagainya. Ada saudara Yesus memecah-mecah roti dan mereka menggoreng ikan atau membakar ikan yang banyak di situ. Jarang disebutkan babi
bukan jarang, hampir tidak pernah saudara. Ada juga domba saudara ya. Menjelang hari Paskah Tuhan memotong domba, dan memang sekarang dibuktikan bahwa domba itu memang berkuku belah dan memamah biak, dan penelitian kedokteran juga membuktikan bahwa ternyata itu adalah binatang yang bersih saudara. Nanti saya akan kasih data-data ilmiahnya saudara ya. Jadi sudah dibuktikan secara ilmiah dan dalam ilmu kedokteran bahwa binatang yang dituliskan di dalam imamat ini saudara, mana yang bersih, mana yang kotor, itu dibuktikan betul secara ilmiah itu adalah bersih dan kotor. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Yesus Galatia 4 ayat 4 tadi katakan dia lahir dan takluk kepada hukum Taurat, jelas tidak makan babi. Malah babi sebenarnya digunakan Yesus sebagai tempat perlindungan setan-setan yang telah diusir dan dibinasakan Yesus. Saudara bisa baca itu di Matius 8 ayat 28 sampai 32 kan. Waktu seorang anak yang kerasukan setan itu saudara lalu dibawa kepada Yesus, dan Yesus ingin mengusir setan itu, tapi sebelum dia diusir saudara, setan itu minta permisi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan buang aku kemana-mana, buang saja aku ke babi. Dan Tuhan Yesus dengan senang hati mengizinkan, dan betul saudara, Tuhan Yesus mengusir setan itu dan dimasukkan ke dalam babi. Yang konon pada waktu itu saudara, babi itu jumlahnya sedang banyak sekali karena memang sedang dipakai oleh orang-orang Yerusalem pada waktu itu untuk membersihkan kotoran-kotoran mereka. Sejarah Alkitab menuliskan bahwa jumlah babi itu waktu itu begitu banyak, ada di sekeliling pit yang besar pada waktu itu, lubang yang besar, dan dalam tempat orang-orang Yerusalem pada waktu itu membuang semua kotoran-kotoran mereka ke situ saudara, dan dipeliharalah babi yang banyak untuk makanin itu. Nah ceritanya saudara diceritakan ya di dalam sejarah Alkitab itu bahwa rupanya orang-orang Yerusalem itu sempat komplain waktu itu saudara, karena babi yang digunakan begitu banyak untuk membersihkan kotoran-kotoran mereka, membersihkan sampah-sampah lingkungan mereka, sekarang karena masuk semua ke sungai saudara, masuk semua ke babinya semua masuk ke sungai saudara, lingkungan mereka menjadi kotor ya. Saudara bisa dengar ada di salah satu kaset cerita sekolah minggu, saya dengar gitu ya, lagi diceritakan di situ betapa ajaibnya Yesus mampu mengusir setan-setan, setannya masuk ke babi, tapi orang-orang Yerusalem pada waktu itu komplain karena gara-gara babinya dimasukin setan oleh yang diusir oleh Yesus, mereka rumahnya menjadi, lingkungan mereka menjadi kotor saudara. Nah pada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah mencoba-coba untuk menghitung-hitung saudara jumlah kerugian yang besar sekali akibat babi yang begitu banyak saudara, gara-gara dimasukin setan yang diusir Yesus, semua masuk ke dalam sungai dan mati saudara ya. Jadi saudara kita lihat dari cerita ini bahwa Tuhan sangat memandang rendah babi saudara. Tuhan sangat-sangat tidak respect kalau begitu, makanya dia senang-senang aja saudara. Dan juga kalau kita lihat saudara, setannya sendiri yang minta saudara, minta dia dimasukkan ke babi. Dari situ kita berpikir, oh rupanya binatang babi ini disukai saudara ya oleh setan ini. Dan itu ternyata betul saudara. Itu dibuktikan dari sejarah orang Romawi saudara. Ternyata saudara mereka punya tradisi. Mereka punya dua Allah. Yang satu namanya God above, Allah yang di atas. Dan mereka punya Allah yang lain, God below, Allah yang di bawah. Pada God above, Allah yang di atas atau Allah yang baik ya, mereka rupanya persembahkannya sapi. Tetapi kepada Allah mereka yang mereka sebut God below, Allah ini yang Allah yang jahat, mereka persembahkan itu babi saudara. Nah dari situ kita lihat lagi saudara, wah rupanya binatang ini binatang milik ya saudara, kelihatannya daerahnya memang daerah yang mengerikan itu saudara. Daerah setan-setan saudara. Ya nanti saya akan perlihatkan lagi kepada saudara ayat-ayat yang lain yang berikut. Tapi dari sini saja kita sebenarnya sudah harus berpikir bahwa konotasi babi ini di pemandangan Tuhan itu jelek sekali saudara. Ya, bukti dari Yesus mengusir setan kepada babi, lalu dari sejarah orang Romawi tadi juga saudara kepada Allah yang jahat mereka persembahkan si babi, dan betul kepada Allah yang baik mereka persembahkan sapi. Sesuai dengan firman Tuhan katakan memang ya sapi itu binatang bersih, babi itu kotor. Dan kalau kita lihat tradisi agama tertentu juga saudara demikian kan saudara. Mereka mau kasih arwah-arwah yang mereka percaya makan, mereka persembahkannya babi yang besar-besar di sembayangan mereka saudara. Ya jadi saudara kita lihat bahwa rupanya babi ini saudara ya tidak di pemandangan Tuhan itu tidak dianggap baik dengan demikian. Kita lihat slide yang berikut. Di luar negeri memegang babi saja itu mereka sudah anggap merupakan sebuah resiko.
terhadap tertularnya banyak penyakit saudara dan kotoran-kotoran yang ada di babi. Itu sebabnya mereka diharuskan sebenarnya memakai sarung tangan kalau mereka bekerja di peternakan babi atau mereka memegang babi saudara, dan memakai masker untuk menghindari tertularnya parasit, bakteri dan sebagainya yang ada di dalam babi. Kenapa demikian? Karena memang babi itu dianggap sebagai binatang yang kotor. Sehingga pemerintah di sana sudah mengharuskan mereka yang memegang babi aja itu harus sedemikian memproteksi dirinya dengan sarung tangan dan masker. Karena memegang babi saja dianggap sudah merupakan sebuah resiko. Kita lihat gambar yang berikutnya saudara, dari cerita anak-anak saja, ini saya kutip dari sebuah buku homeschool anak-anak. Sudah diajarkan, ditanya di situ bahwa siapa sih sebenarnya yang sering merendam dan tidur di dalam lumpur. Di gambar itu dikasih lihat babi yang sedang merendam dan tidur dan beristirahat di dalam lumpur saudara. Berarti kita tahu lingkungan dia, kehidupan dia memang adalah kotor. Lah Alkitab juga menuliskan bahwa babi seringkali balik ke kubangannya saudara. Ya, jadi dia hidupnya di dalam kubangan. Kita tahu apa itu kubangan, kotor sekali. Nah, anak-anak sendiri sudah diajarkan sebenarnya babi itu memang kotor ya, tidurnya aja di dalam lumpur. Tapi sayangnya manusia sering belum sadar ini saudara. Mereka masih tetap saja memakan dagingnya, bukan saja dagingnya kotor dari rendaman lumpur di luar, tetapi juga tadi yang dari dalam, karena perutnya gak mau mama biak. Semua yang dia makan, sampah-sampah kotoran yang dia makan semua akan masuk, menembus lapis perlindungan lambungnya dan ada sekarang pada dagingnya. Dan bahkan kalau saudara pernah baca internet, lihat di internet saudara, pernah ada tulisan saudara ya, boleh dicoba bahwa daging babi katanya kalau dituangin Coke, dituangin Coca-Cola, ternyata kelihatan tuh saudara cacing-cacingnya bergerak-gerak saudara. Ya, jadi boleh coba ambil sepotong daging babi, kalau kebetulan memang dapat areanya yang kotor, banyak cacingnya, saudara tuangin Coca-Cola, saudara tiba-tiba kelihatan geletak-geletak itu si cacingnya, membuktikan bahwa daging babi itu betul kan tadi kotor sekali saudara ya. Banyak cacing-cacing di situ. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat di ayat Yesaya ini sudah jelas saudara ya, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu hampir sama tadi di Imamat 20 ya, bahwa dia dikelompokkan dengan pelecehan-pelecehan moral yang mengerikan itu. Nah, Yesaya rupanya juga menuliskan Yesaya 65 ayat 3 sampai 4 dikatakan di situ bahwa suku bangsa yang menyakitkan hatiku kata Tuhan senantiasa di depan mataku kata Tuhan. Dengan apa mereka menyakitkan hati Tuhan dan senantiasa ada di depan mata Tuhan? Yesaya 65 ayat 3 sampai 4 mengatakan dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Nah saudara, berarti kalau kita lihat ayat ini, memakan daging babi dan kuah daging najis di dalam kuali mereka itu disetarakan, disejajarkan dengan orang-orang yang mempersembahkan korban di taman-taman dewa, membakar korban di atas batu bata, duduk di kuburan-kuburan, bermalam di gua-gua, di mana semuanya ini saudara beserta dengan pemakan daging babi tadi adalah sebagai suku bangsa yang menyakitkan hati Tuhan, yang senantiasa ada di depan mata Tuhan. Yesaya berkata demikian. Nah saudara, kalau udah lihat ayat ini rasanya kita semua saudara ngeri ya saudara ya. Berarti kalau kita makan itu, Yesaya mengatakan itu menyakitkan hati Tuhan. Dan disejajarkan dengan persis seperti yang tadi Imamat 20 katakan saudara. Memakan daging haram itu disejajarkan dengan pelecehan-pelecehan seksual, pelecehan-pelecehan moral yang mengerikan itu tadi saudara ya. Tidur dengan binatang, tidur dengan orang yang berjenis kelamin sama, tidur dengan pasangan yang lain, dengan anggota keluarga saudara, dengan binatang dan seterusnya saudara. Ya, jadi saudara, dengan demikian kita sudah cukup tahu sekarang bahwa ternyata babi rupanya tidak diciptakan memang untuk dimakan manusia. Jelas saudara, karena tubuh kita bait Allah saudara. Kita lihat saudara slide yang kemarin saudara ya, yang saya pernah jelaskan di kaset yang lain saudara, dijelaskan memang betul karena tubuh kita adalah bait Allah, so we need to keep them clean. Kita harus jaga tubuh-tubuh kita ini karena dia bait Allah untuk selalu bersih. Saudara, karena tubuh ini bait Allah sebagaimana rumah Allah, gedung kebaktian saudara-saudara
patut jaga itu bersih, dan memang begitu tindakan kita akan jaga sedemikian rupa untuk selalu bersih dan baik, saudara. Demikian kalau firman Tuhan katakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah, tubuh kita ini adalah rumah Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Demikian saudara, perilaku kita sebagaimana perilaku kita, sikap kita terhadap gedung gereja kita mau jaga itu bersih dan selalu kita rawat. Demikian Tuhan berharap perilaku yang sama terhadap tubuh kita juga. Kita tidak akan masukkan yang kotor-kotor, saudara, ke dalam tubuh kita. Termasuk si babe ini, saudara, si babi ini, saudara. Yang makanannya adalah tadi kita lihat, saudara ya. Nanti kita akan lihat lagi, saudara. Banyak sekali makanan-makanan yang lain yang dia makan. Saudara tahu, pemerintah Amerika, kota di Philadelphia, saudara. Pemerintah kotanya bisa irit sampai $3 juta per tahun, saudara. Dengan cara hanya memelihara babi di kota itu, saudara. Untuk makanin sampah-sampah kota itu, saudara. Ya, jadi demikian kita tahu dunia sendiri sudah mengakui, sudah meng-approve bahwa babi itu makannya kotoran. Makanya pemerintah kota ini benar-benar dia pakai, saudara, untuk mengirit biaya pembersihan kotanya hanya dengan memelihara babi. Babi yang makanin sampah-sampah di kota itu, saudara. Lalu saudara, pernah ada percobaan, saudara ya, dibuat rak babi 4 susun, saudara. Rak yang paling atas ditaruh babi, ya saudara, dikasih makanan. Rak kedua juga ditaruh babi, dikasihin makanan, saudara. Yang ketiga ditaruh babi, dikasih makanan, saudara. Yang keempat, saudara, yang paling bawah nih, yang ada di dasar di tanah, saudara, nggak dikasih makan, saudara. Nah, tiba-tiba terlihat, saudara, setelah beberapa lama, kaget saudara yang meneliti ini. Betul, saudara, babi yang gak dikasih makan yang ada di bawah itu ternyata sama besarnya, saudara. Sama gesitnya, sama sehatnya dengan babi-babi di rak kedua, rak ketiga, keempat yang dikasih makan tadi, saudara. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa babi biarpun gak dikasih makan, hidup, saudara. Karena memang dia punya naluri, saudara. Nalurinya makan makanan kotoran yang ada di apa aja dia makan, saudara. Gak dipelihara, gak dikasih makan juga gak apa-apa, saudara. Sama gemuknya dengan yang dikasih makan. Karena memang nalurinya makan kotoran, saudara. Ya, makan makanan yang ada di lingkungan, dia bisa aja dapat dari mana aja, saudara. Untuk menjadi makanan dia, saudara. Nah, dari situ, saudara, kita lihat bahwa wah, benar-benar penelitian ilmiah benar-benar membuktikan, betul, saudara. Dan saudara, ternyata betul, seorang peternak ayam juga demikian, saudara. Kalau dia malas, dia buang bangkainya jauh-jauh, saudara, bangkai ayamnya, dia pelihara aja babi, saudara. Dia lempar bangkai ayam itu ke babi, babi yang makanin bangkai ayam itu. Nah, saudara, dari bukti-bukti seperti ini cukup, saudara. Betul yang Alkitab katakan, saudara, bahwa babi itu binatang haram. Bahasa Inggris bilang unclean, gak bersih, saudara. Kalau agama kita, ya saudara, agama saudara kita juga bilang itu haram, najis, saudara. Itu betul, saudara ya. Berarti memang, saudara, itu tidak diperkenan oleh Tuhan untuk dimakan. Karena sekali lagi tubuh kita ini bait Allah. Lalu kenapa dia diciptakan? Wah, dagingnya enak lagi, saudara ya. Saudara bilang, waduh, ini daging enak sekali, saudara. Ya, saudara, biar enak, biar memang dia baik diciptakan, memang dia baik diciptakan Tuhan. Baik tapi bukan untuk dimakan, tidak semua yang baik diciptakan Tuhan untuk dimakan, kan. Tapi baik diciptakan Tuhan baik untuk melakukan fungsinya. Sesuai dengan yang Tuhan tetapkan, bahwa babi dipakai Tuhan rupanya ditetapkan untuk mempunyai fungsi membersihkan lingkungan, bukan untuk dimakan manusia. Nah, sekarang kita lihat dari semua yang hidup di dalam air. Ada juga batasan, saudara. Ada yang bersih, ada yang kotor. Ada yang najis atau haram. Ada yang juga kita sebut sebagai bersih. Bersih ya, saudara ya. Halal. Perhatikan ini baik-baik. Kita lihat ayatnya. Inilah, ya tadi sudah disebutkan, tapi ini lanjutannya yang lengkap, saudara. Imamat 11 ayat 9 sampai 10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ya, perhatikan, saudara, yang bersirip bersisik. Tetapi segala yang tidak bersirip atau tidak bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Jelas firman Tuhan katakan itu kejijikan. Nanti kita akan lihat kenapa sih itu disebut jijik oleh firman Tuhan. Berarti itu kotor, saudara. Nah, nanti penelitian ilmiah juga membuktikan lagi betul ternyata itu menjijikan. Nah, kita lihat sebelum itu, kita lihat Matius 13 ayat 47 sampai 48. Tuhan Yesus memakai perumpamaan.
ikan yang baik dan tidak baik ini juga di dalam perumpamaan dia. Kita lihat, kita baca ayatnya. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi di pemandangan Yesus rupanya, karena dia memakai perumpamaan ini, berarti di pemandangan dia ada ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik mereka ambil, ikan yang tidak baik mereka buang. Nah, apa itu ikan yang tidak baik tadi ya saudara, yang tentunya yang merupakan kejijikan, yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Nah, sekarang kita lihat saudara, apa sih yang tidak bersirip dan tidak bersisik? Nah, saudara jelas lihat, ini gambar ikan lele, catfish bahasa Inggrisnya. Catfish ini apa yang salah? Dia bersirip, tapi dia tidak bersisik. Harus lengkap, harus bersirip dan harus bersisik. Gambar ini saya ambil dari buku homeschool anak saya, saudara. Jadi rupanya itu sudah diketahui, sudah harus diketahui dari sejak anak-anak saudara. Siapa si catfish ini? Siapa si lele ini? Dan itu ilmiah saudara, ya, karena ini dipakai di buku-buku sekolah mereka. Di situ sudah jelas dikatakan, cuma orang pada nggak tahu atau tahu tapi enak dimakan terus atau barangkali nggak sadar saudara. Saya lebih cenderung pikir orang nggak terlalu menyadari ini. Kalau kita lihat sekarang baik-baik, kita akan ngeri bahwa ini betul. Ditulis saudara di buku itu, di buku homeschool anak saya itu. Jadi ini yang dipakai untuk mendidik anak-anak di sekolah, dikatakan ini lucu saudara, bagus, tapi saya rasa ini membuat kita jadi realize ya, jadi kita sadar, terbuka mata kita. Dikatakan di sini, the catfish is not the biggest fish katanya. Ikan lele bukanlah ikan yang terbesar. Betul kan? Memang lele bukan ikan yang terbesar. But it has a big job. Tapi si lele ini punya pekerjaan yang besar. Apa pekerjaan besarnya saudara? It snacks, ia makan on trash and junk. Dia makan sampah dan makan kotoran, dia bilang begitu ya. Guru-guru ini lagi ajarin anaknya. Lalu the catfish is not a trash man. Lele bukanlah manusia pembersih sampah, tapi the catfish is a trash fish. Kata guru ini, kata buku ini. Jadi apa dia bilang? Lele ini adalah si ikan pemakan sampah. Memang dia bukan manusia pembersih sampah, bukan tukang sampah, tapi dia ikan pembersih sampah. Betul saudara, rupanya ikan lele ini diciptakan Tuhan untuk membersihkan sampah-sampah di air. Ada satu percobaan saudara ya, di dalam satu farm, satu ladang saudara, penuh tanaman, lalu ada kolam saudara, di situ di dalam kolam itu ada ikan lele dan ada ikan bersirip bersisik yang lain saudara. Lalu hujan turun. Nah, kalau hujan turun berarti pestisida yang ada di tanaman itu semua juga turun masuk ke dalam kolam yang ada ikan yang bersirip dan bersisik tadi, dan yang ada ikan lele juga di dalamnya. Saudara bisa tebak, terka, siapa yang mati duluan saudara? Ya, setelah pestisida itu turun kena air hujan, saudara lihat. Kaget saudara, yang kelihatan adalah saudara, yang mati duluan betul si lele saudara. Karena memang dia diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan untuk makanin kotoran-kotoran laut, makanin limbah-limbah laut. Karena Tuhan tahu 2000 tahun kemudian saudara, laut ini akan terpolusi dengan limbah-limbah laut. Laut ini akan menjadi kotor. Tuhan sudah siapkan dari sejak awal. Tuhan sudah ciptakan ikan yang tidak bersirip dan tidak bersisik saudara, supaya ikan yang bersirip dan bersisik yang Tuhan rancang untuk manusia makan, itu terjamin dalam keadaan bersih. Karena yang makanin adalah yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Dan dari percobaan ini kita lihat, saudara, betul si lele kenapa mati duluan? Karena memang nalurinya Tuhan ciptakan dia untuk makanin itu tadi, kotoran yang ada di laut, termasuk pestisida tadi. Dia mati duluan. Ikan bersirip dan bersisik masih tetap aja bisa berenang saudara, karena memang dia tidak dirancang Tuhan. Dia tidak diciptakan Tuhan untuk makanin kotoran laut, tetapi dia dirancang Tuhan untuk dimakan manusia. Jelas dia nggak boleh, nggak dikasih naluri sama Tuhan untuk makanin pestisida dan kotoran-kotoran laut yang lain saudara.
Ya, jadi saudara, mengerikan sekali. Nah, sekarang kita lihat, itu bukan catfish aja, bukan lele saja. Tetapi kita lihat yang namanya shellfish atau ikan tidak bersirip atau tidak bersih dan tidak bersisik yang kita sebut sebagai kerang-kerangan atau shellfish ini saudara, itu juga menyangkut udang, kepiting, kerang, lobster, oyster, cumi, semua yang enak-enak itu saudara ya. Jadi itu semua adalah termasuk golongan kerang-kerangan. Fungsinya adalah Tuhan rancang untuk membersihkan air dari zat-zat kimia, toksin, bakteri, parasit, virus semua di dalam air. Sehingga kalau itu yang Tuhan rancang untuk dia makan, jelas zat kimia, toksin, bakteri, parasit, virus ini yang dia makan, itu kotoran laut itu ada di dalam dagingnya. Ada di dalam daging shellfish ini, ada di dalam daging udang, kepiting, lobster, kerang, cumi-cumi, tiram, dan seterusnya. Kalau itu termakan oleh manusia itu bisa menyebabkan kelumpuhan tiba-tiba, ya, dan wabah kolera. Sampai-sampai di Amerika sudah keluar satu hukum ya di California, di mana hukum di California itu mengajukan suatu peraturan yang mengharuskan industri makanan memberi label shellfish gede-gede, saudara, ditulis dengan pesan peringatan dengan warning tanda kutip. Makanan ini mungkin berbahaya bagi kesehatan Anda. Nah, saudara, kalau begitu berarti mereka sudah tahu di sana ya. Di sini belum, saudara, tapi di sana sudah tahu. Rupanya sering menyebabkan wabah, sering menyebabkan kelumpuhan tiba-tiba karena daging shellfish itu, daging kerang-kerang itu kotor, penuh dengan limbah laut, toksin dan sebagainya. Sehingga pemerintah ini perlu meminta industri makanan untuk menuliskan warning ini, pesan peringatan ini, saudara. Makanan ini mungkin berbahaya bagi kesehatan Anda. Dan saudara bisa bilang, apa iya? Kok kemarin saya habis makan itu nggak apa-apa, saudara? Ya, saudara, betul. Itu seperti seorang ahli gizi bilang, seperti kita main roulette Rusia, saudara ya. Kita main judi, saudara. Nggak selalu memang kita menang, saudara. Sekali-kali ya, atau sebaliknya, saudara. Ya, gambling namanya juga, saudara. Jadi seperti itu, saudara, bahwa lebih baik makanya di California, hukum California ini lebih baik menuliskan supaya orang hati-hati ya, paling tidak orang di warning untuk tidak makan banyak-banyak dan tidak terlalu sering karena mungkin itu berbahaya bagi kita. Kembali karena memang dia diciptakan Tuhan untuk makanin toksin-toksin, kotoran laut dan sebagainya, bukan untuk dimakan oleh kita. Dia makanin semua kotoran-kotoran itu sudah di laut, saudara, supaya sekali lagi ikan yang bersirip dan bersisik yang jadi makanan manusia itu dapat tetap hidup dalam keadaan terjamin. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mau tubuh umatnya ini bersih, saudara. Tidak tercemar dan tidak berbahaya. Nah, kita lihat bahayanya apa sih, saudara. Sebelum itu, saudara, kita lihat lagi di buku sains biologi anak-anak SMU pun itu sudah ditulis ya, sudah bisa cek apa sih fungsi kerang-kerangan itu, shellfish itu. Ya, di situ dituliskan ya, saudara, saya bacain ini bagaimana mengatasi air yang tercemar. Rupanya kerang-kerangan ini sudah dibuktikan oleh ahli laut memang untuk mengatasi air yang tercemar. Sampai batas-batas tertentu sebenarnya air secara alamiah akan mampu membersihkan zat pencemar tersebut. Namun karena jumlah zat pencemar berlebihan, maka kemampuan itu menjadi hilang. Ya, jadi secara alamiah memang zat pencemar, saudara tahu ya, itu limbah pabrik dan sebagainya, itu secara alamiah bisa bersih. Ya, Tuhan kasih kemampuan laut itu membersihkannya sendiri. Sebagian zat pencemar akan terus ikut aliran air sungai sehingga mencapai laut. Di laut kadar zat pencemar semakin kecil dan tidak membahayakan kelangsungan hidup maupun distribusi komunitas laut. Ya, karena lebih besar laut. Namun kalau pencemaran tersebut terjadi berkepanjangan, komunitas di pantai ataupun muara sungai akan terganggu. Ada beberapa jenis hewan laut yang dapat dipergunakan untuk indikator terhadap terjadinya pencemaran air laut. Beberapa jenis kerang ternyata dapat tahan terhadap terjadinya pencemaran air raksa, merkuri. Bahkan zat-zat pencemar air dapat berada dalam tubuh kerang hingga tingkat kadar tertentu. Bila telah mencapai kadar yang cukup tinggi, kerang akan mati. Bila kerang pun telah punah, berarti pencemarannya telah mencapai tingkat yang sangat membahayakan.
Jadi indikator yang dipakai oleh para ahli laut untuk mengetahui laut itu sudah tercemar atau belum, yaitu adalah kerang itu tadi, saudara. Kenapa dia yang dipakai sebagai indikator? Ya karena dia memang, para ahli laut tahu makanannya adalah zat pencemar. Itu tadi limbah-limbah laut, kotoran-kotoran di laut penuh sekali di dalam tubuhnya. Kotoran laut itu diukur. Kalau sampai kadar tertentu berarti laut sudah mencapai polusi sampai batas tertentu juga, saudara. Dan kalau kerang itu sudah sampai mati, berarti laut itu benar-benar sudah tercemar, saudara. Nah, kenapa dia yang dipakai? Karena memang dia yang makanannya itu. Nggak bisa ikan yang bersirip dan bersisik, saudara, yang dipakai sebagai indikator. Ya dia nggak makan itu, gimana mau dipakai sebagai indikator, saudara? Nah, saudara pernah lihat, baca juga di Kompas beberapa bulan yang lalu ditulis besar-besar, saudara, di headline bahwa kerang-kerangan sebagai biofilter laut, kata Kompas. Begitu, saudara. Jadi rupanya sudah diakui memang yang memfilter laut dari kotoran-kotoran laut ini sebenarnya adalah si golongan kerang-kerangan ini. Bahkan di koran itu ditulis, saudara, kadarnya ya, saya nggak ingat berapa. Kalau kepiting pemakan utamanya kadmium. Ya saudara, kadarnya sekian, saudara, ya, di laut yang terpolusi. Kerang juga kadmium, saudara. Yang paling banyak dia makan selain air raksa, saudara. Jadi saudara, dengan demikian kita mulai mengerti sekarang mengapa ikan itu meskipun enak tidak yang bersirip bersisik itu, tapi tidak boleh dimakan oleh manusia, karena Tuhan memang tidak rancang untuk dimakan, tapi untuk membersihkan laut ini supaya yang bersih, saudara, yang bersirip bersisik itu dalam keadaan bersih kita bisa makan, saudara, aman dimakan oleh manusia. Nah, saudara, kita lihat satu logam ya, saya cuma ambil satu, nanti ini sebenarnya ada di kaset saya yang lain, logam-logam berat dan bahaya bagi tubuh kita di seri yang lain. Saudara bisa lihat, tapi saya ambil satu contoh aja yang namanya kadmium tadi. Kadmium itu adalah logam berat yang banyak sekarang mencemari laut akibat limbah pabrik. Apa yang diakibatkan oleh kadmium di dalam tubuh kita? Yang pasti adalah pembengkakan jantung, payah jantung, lalu juga tekanan darah tinggi, berkurangnya fungsi ginjal menyebabkan payah ginjal. Karena ini logam berat membuat ginjal payah berat untuk mengekskresikannya, saudara, sehingga dapat terjadi keadaan gagal ginjal, saudara, dan seterusnya. Karena ini logam berat. Salah satu sumber makanan yang dapat memberi kita sejumlah besar dosis kadmium adalah kerang-kerangan. Ya, tadi Imamat 11 ayat 10 dituliskan, yaitu lobster, kepiting, udang, tiram, kerang. Rupanya betul, sekarang dunia pengetahuan sedang membuktikan kadmium itu banyak sekali ada di kerang-kerangan. Sehingga oleh beberapa ahli mereka dikatakan golongan kerang-kerangan ini atau shellfish ini, mereka adalah sebagai cockroach of the sea, kecoa laut. Ya, apa artinya? Berkumpul dan mencerna sampah-sampah dan sisa-sisa bangkai ikan dan binatang lainnya yang hidup di lautan. Jadi dia, saudara, yang makan itu bangkai-bangkai ikan selain zat-zat polutan itu, saudara, ya. Semua sisa-sisa bangkai yang ada di lautan supaya laut itu dalam keadaan bersih memang karena ada ini tadi, saudara, si kecoa laut ini, saudara, ya, golongan kerang-kerangan ini. Lalu juga disebut sebagai garbage collectors, saudara. Kenapa disebut sebagai garbage collectors atau pengumpul sampah? Karena memang mereka kerjanya menyerap virus, limbah, dan sejumlah besar kadmium. Sehingga orang tidak akan kena keracunan kadmium kalau ada binatang ini. Sehari-hari saudara bisa lihat, saudara, kalau akuarium kita kotor, saudara, coba saudara taruh udang, saudara. Atau akuarium yang ada udangnya, saudara, biasa akuarium itu bersih terus, saudara. Karena udang yang makanin kotoran itu. Atau akuarium itu kotor, taruh udang, saudara. Tiba-tiba akuarium itu akan jadi bersih. Dari situ kita tahu bahwa si udang adalah golongan shellfish ini, tugasnya adalah makan makanan kotoran. Nah, itu tadi kita udah bicara yang hidup di darat, babi, saudara, sapi, sebagian saudara kita sudah bicara golongan yang hidup di dalam air, ikan-ikanan ya yang tidak bersirip, bersisik dan seterusnya. Sekarang kita lihat golongan unggas. Tapi sebelum itu saya tunjukkan satu kebenaran lagi, saudara. Di dalam dunia pengetahuan ternyata diselidiki, saudara, betul. Di dalam ikan bersirip dan bersisik ternyata para ahli menemukan ada satu zat yang namanya alkylglycerol. Alkylglycerol inilah rupanya yang diselidiki oleh para ahli itu yang mampu untuk menarik merkuri, saudara. Di dalam tubuh ikan kalau ikan itu sempat kemakan merkuri, saudara.
Ya, jadi ikan bersirip dan bersisik sebenarnya memang polusi. Tuhan ingin save saudara, Tuhan ingin aman. Karena ini buat jadi makanan umatnya. Diam-diam Tuhan taruhkan zat yang namanya alkylglycerol ini saudara. Alkylglycerol inilah ternyata yang dibuktikan saudara yang mampu untuk mengikat merkuri yang bisa sempat termakan oleh ikan yang bersirip dan bersisik itu saudara. Ataupun itu kalau sudah termakan oleh manusia, alkylglycerol yang ada di dalam daging binatang itu saudara, daging binatang ikan bersisik itu akan mampu mengikat merkuri sehingga tidak membahayakan manusia. Dan ternyata saudara, dunia pengetahuan membuktikan alkylglycerol yang tidak ditemukan di ikan yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Saudara, hanya ditemukan di ikan yang bersirip dan bersisik saudara, terutama di ikan tuna yang hidup di laut. So dengan demikian kita lihat betapa besar, betapa hebatnya rancangan Tuhan. Betapa ya dan aminnya firman Tuhan. Kalau kita ikuti betul kata firman Tuhan, katakan barang siapa yang mendengarkan firman-Ku, memperhatikannya baik-baik, melakukannya, maka aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu karena aku adalah Tuhan penyembuhmu. Kalau kita perhatikan ini baik-baik firman Tuhan, mungkin kita nggak tahu ada alkylglycerol apa enggak saudara ya. Nggak semua orang bisa tahu sampai begitu. Tetapi kalau kita nggak tahu saudara, tapi kita ikuti saja apa yang firman sudah tuliskan saudara. Apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam hukum-hukumnya, yang dimakan cuma yang bersirip, bersisik, yang tidak bersirip, tidak bersisik. Jangan saudara, kita sudah akan selamat saudara. Ya, dijauhkan penyakit oleh Tuhan karena kata Tuhan, akulah Allah penyembuhmu. Jadi saudara, saya himbau kepada setiap saudara semua. Kalau kita nggak tahu, saudara, perhatikan firman Tuhan. Ikutin aja, meskipun belum tahu kenapa. Orang Israel juga dulu belum tahu kenapa saudara. Jangan makan lemak, Tuhan juga nggak bisa bilang. Nanti trigliserid kamu tinggi, kolesterol kamu tinggi, LDL kamu tinggi saudara. Tuhan coba bilang orang Israel nggak ngerti apa-apa karena itu zaman dulu dunia pengetahuan kedokteran belum banyak seperti sekarang. Tuhan cuma bilang ayat yang tadi. Kalau engkau taat kepada firman, dengarkan firman-Ku, taati, maka aku akan jauhkan penyakit dari tengah-tengahmu kata Tuhan. Karena akulah Allah penyembuhmu. Nah sekarang saudara kita mesti lebih lagi saudara. Sekarang kita udah punya Bible begitu banyak. Firman Tuhan begitu banyak. Hamba Tuhan banyak berkhotbah. Bible di mana-mana ada saudara. Hukum-hukum Tuhan dapat dengan bebas ya dibaca. Lalu pengetahuan kedokteran sekarang saudara rame-rame sedang membuktikannya juga saudara. Sekarang mau apa lagi kita saudara? Sudah mau tidak mau kita harus taati saudara, kalau enggak kita akan celaka. Jadi luar biasa firman Tuhan ini, luar biasa sekali sehingga dunia kedokteran dan pengetahuan benar sedang terus-menerus membuktikan apa yang ditulisnya itu adalah iya dan amin. Kita lihat yang berikutnya, golongan unggas sekarang. Apa yang salah dengan golongan unggas? Kebanyakan ini lebih enak. Asal dia nggak pemakan bangkai aja semuanya kata Tuhan boleh dimakan. Tapi sayang dari golongan yang bisa dimakan ini sekarang juga sudah banyak macam-macam bahayanya. Ayam baik. Memang Tuhan rancang untuk manusia makan saudara karena dia tidak makan bangkai. Tapi apa yang salah sekarang dengan ayam? Saudara lihat gambar ini. Ayamnya gede-gede sekarang. Dibikin besar. Ayamnya sih halal. Tapi manusianya yang salah. Dibikin besar. Saudara kalau ingat di kaset yang lain 3 prinsip memilih makanan. Yang pertama saudara ingat ya, saya ulang sedikit. Pertama, makanlah makanan yang dirancang Tuhan sebagai makanan. Hindari yang Tuhan tidak rancang sebagai makanan. Yang kedua saudara, nah kita kembali ke ayam. Ayam dirancang Tuhan boleh dimakan. Jadi boleh nih saudara. Tapi rupanya yang ini satu tidak memenuhi syarat kedua. Sebab syarat kedua adalah saudara dikatakan sedapat mungkin makanlah makanan itu sebagaimana pertama kali diciptakan, sebelum itu diubah-ubah atau diolah oleh manusia menjadi sesuatu yang lebih baik saudara. Jadi ayam baik tapi diubah-ubah, diolah-olah menjadi sesuatu yang lebih baik sehingga saudara diapain oleh manusia pandang lebih baik, digedein dia, diternak saudara, dimasukkan hormon, dimasukkan estrogen, dimasukkan kortikosteroid, dimasukkan hormon pertumbuhan, growth hormone saudara, disuntikan antibiotik saudara, supaya ayam itu awet hidup, makin besar-besar saudara dan hidup lama. Dengan demikian pengusaha itu mendapat untung besar. Jadilah kita sekarang makan ayam besar-besar saudara. Ya, bukan lagi ayam yang pertama kali diciptakan Tuhan. Ayam kampung saudara. Tapi makan ayam yang gede-gede seperti ini.
Ya, sini ada joke saudara yang kecil-kecil lagi bingung kenapa dia gede sendirian katanya. Kau tahu nggak sih kenapa tuh dia gede sendirian bertumbuh terus katanya, dia dia cerita sama temannya. Temannya bilang ya memang iya katanya, tapi orang-orang yang kasih makan itu lagi bilangnya sama kita mah katanya, dia bilang supaya dia lebih kuat, lebih bagus untuk nyanyi katanya begitu ya. Padahal bukan begitu saudara, tapi memang supaya daging gede-gede manusia kan, nah saudara, manusia sering menyalahi prinsip ketiga nih saudara. Apa yang tadi dikatakan, hindari kerakusan makanan. Manusia nyandu dengan daging. Saudara, manusia suka sekali daging. Sampai dia pilihnya kalau makan daging bukan sekedarnya aja yang seperti Tuhan mau saudara ya. Makan daging sekedarnya aja ya. Itu adalah definisi yang tepat sebenarnya buat omnivora. Makan sayur lebih banyak, daging sekedarnya. Saudara ingat tadi di awal saya katakan kita nih omnivora. Artinya makan daging juga, makan sayur juga. Tapi yang namanya omnivora Tuhan rancang adalah supaya kita makan sayur lebih banyak, daging lebih sedikit saudara. Tapi rupanya manusia menyalahi ini. Dia pikir boleh makan daging, dia makan mau daging aja sebanyak-banyaknya, sayurnya malah mulai ditinggalkan. Bahkan dia tidak puas dengan daging yang seperti pertama kali diciptakan saja saudara. Dia mulai makan daging kalau bisa yang dibesar-besarin, dia beli yang besar-besar saudara. Jadi sapi yang besar-besar saudara itu juga diternak, dikasih hormon saudara, jadilah sapi yang besar-besar saudara. Ayam terutama juga saudara, jadi ayam besar-besar. Nah ibu-ibu lebih sering cari yang ini, kata enak, empuk katanya gitu, dan dagingnya gede, harganya juga lebih murah. Jadi mengerikan sekali, jadilah anak-anak kita sekarang gemuk-gemuk ya. Anak-anak sekarang coba maaf saudara, anak-anak SMA saya lihat, wow, gede-gede sekali. Mereka punya dada besar-besar. Rupanya mereka dari kecil ya, karena memang dari zaman mereka hidup dari kecil sudah ada nih ayam. Ini sudah makin ngetren saudara ya, sudah makin biasa nih ayam yang diternak ini, yang diberi hormon pertumbuhan ini. Fried chicken sudah banyak sekarang di zaman anak-anak remaja sekarang ini saudara. Ya, fried chicken itu di mana-mana ada dan memang enak. Mereka makan dengan kulit-kulitnya, lalu dengan digoreng saudara. Lalu dengan hormon steroid di dalamnya, hormon yang bikin gemuk, yang bikin gede, dengan antibiotiknya, dengan growth hormonnya, saudara, dengan estrogen di dalamnya, saudara. Makanya jadilah anak itu juga sekarang kecil-kecil gemuk-gemuk, saudara. Orang tua seneng, saudara, pikir wah anak saya udah gemuk-gemuk sekarang. Wah berarti sehat saudara, padahal dia gak ngerti gemuk belum tentu sehat. Biarinin aja, pokoknya karena dia pikir anak gemuk itu sehat. Wah makin gemuk orang tua makin seneng, opa-omanya makin seneng saudara. Nanti dia mulai masuk remaja, mulai baru pada bingung saudara ya. Soalnya lucunya mulai hilang saudara, tinggal gemuknya saudara. Waktu masih kecil dia seneng, wah gemuk lucu ya kamu, wah lucu sekali dicubitin saudara. Tapi mulai remaja lucunya hilang, tinggal gemuknya, mereka mulai mikir saudara gimana kurusinnya. Karena sudah penuh sekali dengan lemak di dalam tubuhnya. Kembali kita belajar di seri yang lain, di seri kaset yang lain saya pernah cerita bahwa lemak itu menimbun toksin. Jangan diusahakan jangan banyak-banyak lemak di dalam tubuh kita. Lemak itu menimbul racun, menimbun toksin saudara, pestisida semua ada di situ. Toksin-toksin apa saja, zat-zat kimia saudara, pewarna dan sebagainya, semua ditaruh di lemak saudara. Jadi makanya ada hubungan, saudara baca nanti lihat di seri yang lain, hubungan antara kegemukan dengan kanker saudara. Makanya sekarang karena rupanya saudara lemak itu menyimpan itu semua zat-zat yang tidak baik itu. Jadi saudara jangan gemuk-gemuk. Jadi saudara jangan girang pengen anak gemuk dikasihin ayam broiler banyak-banyak berserta dengan hormon-hormonnya, itu yang bikin gemuk saudara. Jadi mahal sedikit belilah ayam kampung. Jangan makan yang seperti ini. Makanya saya pernah bilang fried chicken di luar negeri, salah satu fried chicken sampai dituntut saudara karena kesel semua customernya semua yang makan itu saudara, karena bikin anak mereka gemuk-gemuk dan sakitan. Anak perempuan sekarang juga lebih cepat mens. Ternyata betul karena mereka makanin hormon yang ada pada binatang ini. Ya, pada ayam yang disuntikan, pada sapi yang disuntikan, makan juga susu sapinya saudara. Ya, yang juga sampai besar masih minum susu sapi itu mengandung estrogen. Makanya perubahan ini terjadi. Banyak sekali obesitas, kegemukan sekarang ya. Sekarang sudah diresmikan tuh saudara oleh Amerika bahwa kegemukan itu adalah tidak sehat saudara ya. Karena tadi ya salah satunya adalah mencetuskan kanker karena lemak itu menimbun toksin. Nah kita lihat sekarang gambar berikut ini. Ini gambar yang lucu. Ini kuda.
disuntikin terus estrogen ya, rupanya binatang ini disuntikin terus estrogen sampai gemuk, rupanya mau diambil dagingnya apa, mau dimakan atau apa ya, sama aja seperti sapi. Sampai mereka saudara lihat gede seperti ini, pinggulnya juga besar, mengembang ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, buah dadanya juga jadi besar, sampai dia jadi akhirnya marah-marah waktu mau disuntik estrogen lagi. Dia bilang, mau beri aku apa lagi? Aku udah gak mau. Gitu ya. Kita cuma mau tarik pelajaran, binatang aja saudara bisa marah mau dikasihin estrogen terus. Ya kita manusia nih bodoh. Kita makanin aja terus itu ayam yang disuntikan ya. Binatang aja bisa ngamuk karena dia tahu estrogen di dalam tubuh dia bikin dia seperti ini, bikin dia gemuk seperti ini dan seterusnya. Saudara tahu estrogen yang bikin gemuk itu saudara yang ada di susu yang diberikan kepada sapi dan sebagai yang bikin gemuk binatang itu saudara. Estrogen itu dalam diri seorang wanita pada usia tertentu tidak boleh kadarnya terlalu lebih tinggi dari normal, saudara. Itu yang mencetuskan kanker, saudara. Makanya pasien-pasien yang menopause, saudara, dokter suka kasih estrogen pil, saudara, untuk mengatasi postmenopausal sindromnya, saudara. Itu akhirnya larinya ke breast cancer. Itu sebabnya sebenarnya sekarang lebih baik dianjurkan makan estrogen alami, kurangi estrogen yang ada di pil ini, saudara, di bahan kimia ini. Makan minyak kedelai misalnya, saudara ya, itu juga sudah mengandung estrogen alami disebut sebagai phytoestrogen. Itu lebih aman, saudara, tidak menyebabkan kanker. Karena estrogen ini tidak boleh tinggi kadarnya di dalam tubuh kita. Kalau ini tinggi, saudara, ini akan ini bikin dia gemuk seperti ini dan seterusnya. Saudara tahu estrogen yang bikin gemuk itu saudara yang ada di susu yang diberikan kepada sapi dan sebagai yang bikin gemuk binatang itu saudara. Estrogen itu dalam diri seorang wanita pada usia tertentu tidak boleh kadarnya terlalu lebih tinggi dari normal, saudara. Itu yang mencetuskan kanker, saudara. Makanya pasien-pasien yang menopause, saudara, dokter suka kasih estrogen pil, saudara, untuk mengatasi postmenopausal sindromnya, saudara. Itu akhirnya larinya ke breast cancer. Itu sebabnya sebenarnya sekarang lebih baik dianjurkan makan estrogen alami, kurangi estrogen yang ada di pil ini, saudara, di bahan kimia ini. Makan minyak kedelai misalnya, saudara ya, itu juga sudah mengandung estrogen alami disebut sebagai phytoestrogen. Itu lebih aman, saudara, tidak menyebabkan kanker. Karena estrogen ini tidak boleh tinggi kadarnya di dalam tubuh kita. Kalau ini tinggi, saudara, ini akan mencetuskan kanker, terutama breast cancer, saudara. Itu sebabnya pada wanita yang susah ke belakang, saudara, saya pernah cerita, wanita yang susah BAB, saudara, susah buang air besar, saudara, itu estrogennya bisa tinggi kadarnya di dalam darah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan rancang rupanya ekskresi pembuangan estrogen ini rupanya melalui buang air yang besar, melalui buang air besar seseorang, saudara, melalui BAB, melalui defekasi, saudara. Nah, kalau orang itu susah defekasi, susah BAB, saudara, estrogen itu tidak dibuang-buang, dia masuk kembali ke dalam aliran darah. Dia akan terus beredar-edar di dalam aliran darah sehingga kadarnya relatif lebih tinggi. Inilah yang diduga menyebabkan kanker. Nah, kembali ini sebenarnya hampir saling berhubungan, saudara. Manusia, orang-orang yang susah buang air besar ke belakang, saudara, ada orang-orang yang kurang makan sayur, yang terlalu banyak makan binatang, saudara. Nah, saudara, makan binatang aja udah mengandung estrogen tinggi. Lalu gara-gara dia makan binatang, nggak ada seratnya, dia susah ke belakang. Susah ke belakang, estrogennya juga tambah tinggi, saudara. Nggak bisa dikeluarin. Jadi saudara, betul-betul ini mengerikan sekali. Jadi pastikan memang kita kurangi makan ini, karena itu juga menimbun estrogen yang besar di dalam tubuh kita. Ini menarik. Jadi ada seorang dokter namanya Dr. Mach. Itu dia seorang ahli mikrobiologi. Dia mau tahu betul gak sih yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam imamat itu, bahwa binatang yang bersih adalah hanya yang berkuku belah dan yang memamah biak saja. Kalau yang hidup di air hanya yang bersirip dan bersisik saja, saudara. Dan kalau unggas, golongan unggas, ayam, burung-burungan, hanya yang bersih adalah yang gak makan bangkai. Lalu dia biak di media biakan dia, saudara, karena dia seorang ahli mikrobiologi, dia lakukan di dalam media biakannya. Prinsipnya adalah demikian, saudara. Ada satu media biakan yang biasa dia pakai untuk membiak kuman-kuman, ya gitu ya. Kalau dia bilang dia taruh binatang yang bersih di media biakan itu, saudara, dan kalau media biakan itu bisa tumbuh cepat, saudara, sampai pertumbuhannya laju pertumbuhan di atas 75%, berarti binatang yang tadi dia taruh di media biakan itu binatang yang bersih.
clean, saudara. Tapi saudara, kalau media biakan itu ternyata lambat tumbuhnya, sampai laju pertumbuhannya di bawah 75%, berarti saudara, binatang yang dia coba di media biakan itu tadi adalah binatang yang unclean, binatang yang kotor, binatang yang najis, saudara. Nah, dengan prinsip ini dia coba satu-satu. Yang tertulis di dalam Alkitab dia list satu-satu, saudara. Dia coba babi, dia coba, saudara, dia mulai dari yang unclean dulu, saudara. Dia coba si babi. Wah, betul. Kok pertumbuhannya cuma 54%. Lalu dia coba lagi semua yang di Alkitab katakan tidak bersih, unclean. Dia coba si kucing, dia coba beruang dan seterusnya. Anjing, kucing, tikus, musang. Dia coba, saudara. Ya, nah sekarang kelihatan angkanya, saudara, dia kaget sendiri. Tuh dia lihat, bear, betul kan, dia termasuk binatang yang tidak berkuku belah dan tidak memama biak. Betul, 59%. Lalu unta 41%. Makanya unta kan dilarang dimakan karena memang dia memama biak, tapi dia tidak berkuku belah. Kucing 62%, anjing 62%, musang 56%, kuda 39%, lalu rabbit 49%, kelinci ya biar kelihatannya bagus putih, tetapi memang dia memama biak tapi dia nggak berkuku belah, tetap kotor dan ternyata betul, saudara, dia pikir ini bersih, hasilnya bagus, taunya 49%, di bawah 75%, artinya binatang itu kotor. Dan nih si babi tuh tadi, saudara, yang enak itu 54%. Jadi dari ya dan amin apa yang Tuhan katakan. Dia firman-Nya. Nah, dia lebih kaget lagi deh. Sekarang coba deh yang Alkitab bilang bersih, yang berkuku belah dan memama biak. Dia coba si sapi 82%. Wah, anak sapi. Wah, betul 82%. Dia coba rusa. Ini memama biak dan berkuku belah 98%, betul bersih berarti. Goat, kambing 90% bersih. Ox, lembu 91% berarti bersih. Sheep, domba 94%. Jadi ya dan amin, apa yang Alkitab katakan betul. Ya, bahwa binatang-binatang yang berkuku belah dan memama biak ini yang dikategorikan clean, bersih, itu dicoba di media biakan dia. Betul laju pertumbuhannya cepat, saudara, di atas 75%. Nah, saudara tahu, sebelum saya lupa, saudara, saya mau katakan,